Shalom, bertemu kembali di Joseph Stories. Kali ini Joseph Stories akan mengangkat topik tentang sunat. Apa itu sunat? Apa kata Alkitab tentang sunat ini? Dan apakah perintah sunat tersebut ditujukan pada kita yang hidup di dalam masa anugerah ini? Semua akan kita bahas dengan Alkitab sebagai standarnya. Sunat bisa kita temukan sebanyak 36 kali dalam 32 ayat Alkitab King James. Sunat atau khitan dalam bahasa Arab atau sirkumsisi dalam bahasa Inggris adalah tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan dari kelamin pria. Tidak hanya dalam doktrin agama, dalam konteks budaya juga kita menemukan praktek sunat ini. Misalnya, ketika pubertas dilakukan sebagai penanda fase baru dalam perjalanan hidup seorang pria. Dalam agama Yahudi, sunat sangat penting, di mana lebih dari 90% penganut Yahudi sudah disunat sebagai kewajiban agama. Dasar dari kewajiban ini ditemukan di dalam Taurat, dalam Kejadian pasal 17, di mana perjanjian sunat dibuat untuk Abraham dan keturunannya. Juga dalam agama Islam, sunat yaitu khitan dipraktekkan hampir secara universal oleh pria muslim. Dalam Islam, praktek sunat dianggap sebagai sunnah, yaitu tradisi Nabi, dan sangat penting dalam Islam. Dalam pembahasan kita ini, kita akan membaca banyak ayat Alkitab agar kita bisa mengerti dan memposisikan sunat itu dengan benar. Mari kita lihat perintah sunat kepada orang Israel dalam Perjanjian Lama. Buka Alkitabmu pada yang pertama, Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Sunat adalah tanda perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. 2. Imamat 12 ayat 2-3. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Sunat merupakan bagian dari hukum Musa. 3. Keluaran 12 ayat 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli,
tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. 4. Yosua 5 ayat 2-3. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Saudaraku, bila kita melihat buku Lukas 2 ayat 21, kita akan mengetahui bahwa Kristus juga disunat pada hari ke-8. Mari kita baca Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Sekarang mari kita lihat perintah sunat kepada kita sebagai tubuh Kristus, sebagai ciptaan baru. Yang pertama, Galatia 5 ayat 1-6. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. 2. Galatia 6 ayat 11-16. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. 3. Kolose 2 ayat 8-12. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Wow, apakah Anda melihat pesan di atas? Kita sebagai orang Kristen atau ciptaan baru sudah tidak lagi di bawah hukum perjanjian lama, maka sunat tidak lagi disyaratkan. Keselamatan dari dosa adalah hasil dari iman di dalam Kristus yang menyelamatkan kita dan berpaling dari dosa dan kesombongan dan bertopang kepada karya Kristus di kayu salib telah menyunatkan hati kita.
dan tindakan manusia tidak dapat menghasilkan apapun untuk keselamatan. Pertemuan kita akan saya tutup dengan membaca Galatia 2 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudaraku, dalam masa anugerah ini jelas pesannya sunat bukanlah sesuatu yang perlu dan harus dilakukan. Sebab kita disunat dengan sunat Kristus, yakni bukan sunat lahiriah, melainkan sunat rohani dengan penanggalan akan tubuh kita yang berdosa. Karena dosa kita sudah ditebus, sudah ditanggalkan, maka kita disebut ciptaan baru. Ketika kamu percaya Kristus telah mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosamu dengan sungguh-sungguh, saat itulah engkau dibaptis Roh Kudus, di mana Roh Kudus masuk ke dalam rohmu dan tinggal di sana, dan engkau dimateraikan sampai hari pengangkatan. Itu sebabnya engkau pasti masuk surga. Pada saat itulah engkau disunat, yaitu tubuhmu yang berdosa ditanggalkan. Itu sebabnya disebut ciptaan baru. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya.